Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperlengkap hasil proposal yang sudah saya buat, selanjutnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Wildan Febrian, NPM 1200200430 dari kelas 2L Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil bisnis, penerapan NDC, penerapan aktivitas bisnis internasional, dan analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, latar belakang. PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Pada awalnya, PT Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 akhir tahun 1980. PT Indofood Sukses Makmur mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara. PT Indofood Sukses Makmur cabang Lampung didirikan pada tahun 1998. PT Indofood Sukses Makmur cabang Lampung merupakan cabang yang khusus bergerak dalam pengolahan dan pembuatan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi yang terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar di 15 kota di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dan keadaan segar, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal.
Terus yang kedua ada sejarah PT Indofood Sukses Makmur. Indofood Sukses Makmur didirikan tahun 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap Indofood Sukses Makmur. Pemegang saham pengendali kantor pusat Indofood CBP berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7678, Jakarta, Indonesia. Sedangkan pabrik perusahaan dan anak usaha berlokasi di Pulau Jawa, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Induk usaha dari Indofood CBP Sukses Makmur adalah INDF, di mana INDF memiliki 80,53% saham yang ditempatkan dan disetor penuh ICBP. Sedangkan induk usaha terakhir dari ICBP adalah Fish Pacific Company Limited atau FP atau Hong Kong. Analisis SWOT pada PT Indofood Sukses Makmur. Analisis SWOT itu ada 4 bagian. Yang pertama, strike. 1. Citra rasa khas Indonesia. PT Indofood berusaha untuk menghadirkan produk-produk khas dalam negeri. Contohnya
saja varian rasa dari Indomie yang akrab di lidah orang Indonesia, seperti Indomie rasa soto, Indomie rasa dendeng balado, Indomie rasa bakso, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki banyak anak perusahaan seperti Transir. Pada perusahaan ini mempunyai 5 grup bisnis. Di antaranya dikelompokkan menjadi A. Produk konsumen bermerek. B. Aneka tepung. Atribusnis, distribusi. Yang terakhir budidaya dan olahan sayuran. Yang ketiga, banyak penghargaan dan reward yang didapat. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan Indofood adalah perusahaan yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, telah merambah pasar luar negeri. Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, tapi sudah menjangkau lebih dari 80 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Yang kelima, memiliki divisi R&D internal sehingga tidak membutuhkan R&D eksternal. Yang kedua, ada awareness. 1. Terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Merek yang dikeluarkan terlalu banyak. Contohnya saja ada produk susu dan beberapa macam merek, tak hanya satu. Yang kedua, pemerintah pasar yang penuh dipenuhi. Karena cepatnya pergantian varian di produk-produk Indofood, masyarakat yang ingin produk tertentu menjadi tidak terpenuhi pemerintahnya dan terpaksa penerima varian-varian baru yang belum akrab di lidah konsumen. Yang ketiga, besarnya biaya pemasaran yang digunakan. Biaya pemasaran yang dimaksud di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk-produk Indofood. Yang keempat, ketersediaan bahan baku yang dapat mencukupi kasus produksi di luar negeri. Pemerintah yang meningkat terkadang tak sebanding dengan bahan baku yang ada. Yang ketiga, itu ada opportunity. 1. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat baik di kawah tengah, menengah maupun atas. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Yang kedua, segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikasi karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan untuk dikonsumsi pria atau wanita. Yang ketiga, manfaatkan bisnis dalam membantu mengembang pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet. Karena pengguna internet sama dengan masyarakat, konsumen dengan gamblang menjelaskan dengan detail terkait produk-produknya. Yang keempat, naik harga pokok. Harga pokok yang naik mengakibatkan harga mie yang juga naik. Ini kan menambah untung bagi PT Indofood itu sendiri. Yang kelima, pola hidup masyarakat akan kebutuhan mie instan yang cukup tinggi. Orang zaman sekarang suka yang cepat saji, simple, enak, dan instan. Yang keempat itu ada price. Semakin ketatnya persaingan karena produk-produk sejenis dan pemasaran yang lebih inovatif. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk.
Ketidakfokusan terhadap satu jenis produk ini menyebabkan PT Indofood hanya terkenal satu produknya saja, meski memiliki puluhan produk. Yang ketiga, terus dihadapi dengan persaingan baru dengan jenis produk yang sama, khususnya grup bisnis CDB. Yang keempat, prasangka dari konsumen tentang kemungkinan adanya MSG berlebih dan zat berbahaya lainnya. Hidup takkan lepas dari prasangka, entah itu baik ataupun buruk. Begitu juga dengan konsumen. Visi misi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Visinya PT Indofood Sukses Makmur adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk konsumsi, dan menjadi pemimpin dan distribusi makanan. Misinya yang ingin dicapai oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makan.